Kami tahu betul Tuhan ada bersama dengan kami di sini. Itulah sebabnya pagi hari ini kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman. Roh Kudus tolong ajar kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan. Tanamkan keyakinan akan kebenaran di dalam pikiran kami supaya kami terbiasa setuju dengan Tuhan. Lalu terfokus melatih diri kami untuk taat kepada kebenaran. Kami berdoa biarlah dari cara hidup kami yang terbiasa taat, banyak orang menghormati Kristus di dalam kami. Sementara kami duduk dengar firman Tuhan, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk langsung saja buka bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Saya akan baca ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30 Bapak Ibu. Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Jadi kalau saudara sudah dapat, saya akan baca untuk kita. Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Alkitab bilang ini Bapak Ibu. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Coba, saya ajak saudara untuk kembali ke ayat 28. Waktu menulis ayat 28, Paulus itu memulai dengan kalimat ini, kita tahu sekarang. Kalimat ini kalimat penting Bapak Ibu. Sebab begini, kata tahu itu artinya adalah begini, memiliki pengetahuan dan memiliki pemahaman. Jadi Paulus lagi bilang kita bukan sekedar punya pengetahuan yang tidak kita pahami. Tapi dia bilang kita punya pengetahuan dan kita paham pengetahuan itu. Nah, kapan orang bisa memahami sebuah pengetahuan? Tentu saja setelah mereka melampaui proses hidup dan mereka melampaui proses berpikir. Mengalami proses kehidupan dan dalam proses tersebut mereka punya isi berpikir, tambah lama tambah paham apa yang sedang terjadi dalam hidupnya mereka. Makanya Paulus bilang ini, kita memang punya pengetahuan, tapi enggak sampai pada titik itu. Kita memahami apa yang kita tahu. Nah sekarang Paulus bilang ini, apa yang mereka pahami? Ini yang dia bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menyatakan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mari kita belajar dulu Bapak Ibu. Kata turut bekerja di situ, Indonesia pakai dua kata. Tapi kalau dalam bahasa Yunani cuma satu kata yang dipakai, sinergeo. Allah turut bekerja. Atau Alkitab bilang begini, Allah sinergeo. Apakah sinergeo? Ini menarik sekali. Ini yang Alkitab bilang. Allah mengerahkan seluruh kekuatan yang Dia punya untuk lakukan hal yang pertama, memberi bantuan kepada kita atau pertolongan. 2, turut bekerja atau sinergeo. Artinya adalah ini.
Allah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendampingi kita atau menyertai kita. Dan yang ketiga, Allah turut bekerja atau sinergeo, artinya adalah Allah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memperlengkapi kita. Jadi kalau sampai saudara berkata kepada diri sendiri, Tuhan turut bekerja, maka saudara dan saya sedang berkata begini, pahamilah bahwa Tuhan punya kekuatan dan Dia tidak mengerahkan setengah dari kekuatannya atau sedikit dari kekuatannya. Tetapi Alkitab bilang ini, Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk 3 hal. 1, tolong kita. 2, dampingi kita. 3, perlengkapi kita. Dalam persoalan Tuhan menolong kita sudah paham apa maksudnya Bapak Ibu. Dalam persoalan Tuhan mendampingi kita, ini yang saudara harus ingat. Bahwa dalam kisah hidup macam apapun, pada proses kehidupan macam apapun, percayalah, saudara dan saya gak mungkin sendiri. Amin. Serupa-rupanya Paulus berupaya untuk kasih tahu kepada jemaat bahwa kamu udah paham kan? Bahwa kamu gak sendiri. Kenapa? Tuhan mendampingi. Ingat, Tuhan tidak mendampingi kita sesekali. Karena Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendampingi kita. Maka benarlah apa yang pemazmur bilang. Di dalam lembah paling kelam sekalipun, saya gak takut hadapi apa aja. Kenapa? Karena Tuhan menyertai saya. Karena Tuhan mendampingi saya. Nah, pemahaman ini atau pengetahuan ini tidak bisa cuman begini. Saudara dan saya dengar sambil lalu. Pengetahuan ini saudara dan saya harus memahaminya. Supaya waktu kita berhadapan dengan realita hidup tiap-tiap hari, saudara dan saya telah mendarat kepada keyakinan kamu tidak sendiri. Kamu didampingi. Kamu tidak kekurangan pertolongan. Sebab Tuhan mengerahkan seluruh kekuatan untuk tolong kamu. Amin. Nah yang ketiga, Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk apa tadi? Memperlengkapi kita. Nah saudara tahan dulu di situ, nanti saya jelaskan. Tapi mari kita lihat kalimat berikutnya. Alkitab bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya mengambil kesimpulan bahwa saudara semua termasuk saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan ingat, Tuhan kerahkan kekuatan untuk 3 hal. Apa tadi? Tolong kita atau bantu kita. 2, dampingi kita atau sertai kita. 3, perlengkapi kita. Sudah? Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Begini Bapak Ibu. Kata kebaikan di situ Yunani menggunakan kata agathos. Agathos itu punya 2 arti. Arti yang pertama, kebaikan sama dengan kebaikan natural. Saya kasih contoh. Apakah kebaikan natural dari Tuhan bagi hidup kita? Contoh. Saudara sakit. Saudara berdoa minta Tuhan sembuhkan saya. Oleh bilur-bilur Kristus saya sembuh. Tuhan tolong sembuhkan saya. Dalam nama Yesus amin. Lalu kemudian saudara sembuh. Itu kebaikan natural. Saudara berhadapan dengan pintu tertutup. Saudara berdoa minta Tuhan tolong saya. Saya enggak bisa buka pintu yang tertutup. Saya minta tolong Tuhan bantu saya untuk buka pintunya bagi saya. Setelah amin, tidak lama pintu terbuka. Nah, itu yang disebut dengan kebaikan natural. Contoh yang lain. Saudara butuh mujizat tertentu dalam kehidupan saudara. Dan setelah saudara berdoa, akhirnya saudara bertemu. Fakta begini, Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Nah itu disebut dengan kebaikan natural. Saya kasih contoh dari cerita saya. Sekali waktu saya ada pelayanan di Kupang, Bapak Ibu. Lalu pada waktu saya ada di sana, itu lagi musim buah. Nah di Kupang
avokat menteganya enak Pak Ibu. Semua orang tahu bahwa yang di sana tahu bahwa saya penggemar avokat mentega. Jadi karena mereka tahu saya sangat suka dengan avokat mentega, waktu saya pulang mereka kasih saya oleh-oleh. 1 dos gitu isinya avokat mentega. Rupa-rupanya ini yang terjadi. Orang yang bantu saya check-in, dia keluar lagi dan dia kasih tahu untuk saya, Ibu, bagasi Ibu kelebihan 8 kilo. Cuman gara-gara avokat mentega. Lalu saya tanya, Pak kelebihannya 8 kilo berapa? 8 kilo pas atau 8 kilo lebih? Dia bilang lebih baik Ibu masuk saja gitu untuk tanya kepastiannya. Ya sudah, saya masuk ketemu dengan petugas check-in, lalu saya tanya kepada dia, Nona, saya punya bagasi sebenarnya kelebihan 8 kilo saja atau 8 kilo lebih. Nah, kenapa pertanyaan itu harus diajukan? Sebab saudara tentu tahu bahwa semakin kita ke timur, kelebihan bagasi 1 kilo itu lebih mahal dibanding dengan kita di Jawa. Kelebihan bagasi 1 kilo. Jadi saya tanya, Nona, kelebihan saya tepatnya berapa kilo gitu. Lalu dia bilang, tepatnya 8 kilo Ibu. Lalu saya tanya sama dia. Nah biasa kan kalau kita terbang kan kalau kelebihan bagasi kan kita punya hak untuk negosiasi kan. Bapak Ibu. Jadi saya bilang oke, kelebihan 8 kilo. Boleh enggak kalau saya bayar 5 kilo lalu sisanya dikasih gratis oleh airlines. Dia lihat saya lalu ini yang dia buat. Dia angkat barang saya pakai tangannya saja. Dia bikin begini, lalu dia taruh lagi itu dos. Lalu tiba-tiba dia lihat saya dan dia bilang begini untuk saya. Ibu, begini saja. Ibu tidak usah bayar. Saya bilang, jangan. Kelebihan bagasi saya harus bayar. Karena memang kelebihan di pihak saya harus bayar. Kalau tidak 8 kilo, saya bayar 5 kilo aja. Atau kalau toh tidak bisa 5 kilo, nggak apa-apa sudah. Saya bayar 8 kilo. Tapi dia lihat saya dan dia bilang ini, tidak usah Ibu. Ibu tidak usah bayar. Saya tanya yakin ini? Lalu dia bilang yakin Ibu. Ibu pergi saja, Ibu bebas, Ibu tidak usah bayar. Masalahnya kan begini Bapak Ibu. Saya bahkan tidak kenal dengan itu Nona. Kami tidak pernah bertemu, saya tidak pernah kenal. Dan tiba-tiba aja saya di-free-kan, bagasi saya di-free-kan. Lalu sebagai tanda terima kasih saya kasih beberapa rupiah untuk bilang sama dia, ya sudah Nona nanti makan siang dengan ini uang. Tapi setelah selesai saya naik, saya teks Ibu Gembala yang undang saya, temani saya di bandara. Saya bilang, Ibu tahu enggak apa yang terjadi? Dia bilang, kenapa Bu? Saya di-free-kan bagasi saya 8 kilo. Nah waktu saudara ngalami itu senang kan? Senang. Nah itu kebaikan natural yang Tuhan bisa kerjakan buat kita. Kita nggak minta dia bikin. Kita minta dia bikin. Kebaikan-kebaikan natural dia kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi dengarkan ini baik. Kata kebaikan di situ artinya bukan sekedar kebaikan natural. Orang Kristen terbanyak hanya berhenti pada pengertian kebaikan natural. Berdoa dijawab. Butuh mujizat terjadi. Butuh pertolongan terjadi. Lalu kita menggarisbawahi bahwa itu yang disebut dengan kebaikan. Mari Bapak Ibu. Kebaikan pada ayat 28 ternyata artinya bukan sekedar kebaikan natural. Sebab kebaikan yang pengertian yang kedua dari kata agathos adalah ini. Tuhan turut bekerja. Dia kerahkan seluruh kekuatannya untuk tolong kita, dampingi kita dan perlengkapi kita. Ternyata begini. Supaya, kata kebaikan agathos itu artinya begini. Supaya saudara dan saya memiliki pada akhirnya memiliki sifat baik, sifat benar, sifat terhormat. Ulang. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Datangkan kebaikan bagi kita. Ulang lagi. Dia kerahkan seluruh kekuatannya. Rupa-rupanya supaya saudara dan saya dapat kebaikan. Apakah kebaikan? Supaya saudara dan saya memiliki
garis bawahi. Sifat baik, benar, terhormat. Nah, untuk bikin bagi kita kebaikan natural, gampang sekali bagi Tuhan untuk melakukannya. Seperti orang membalikkan tangan, dia ahli di area itu. Tapi untuk kategorial kebaikan yang kedua, membuat supaya pada akhirnya saudara dan saya memiliki sifat baik, sifat benar, sifat terhormat, Tuhan butuh waktu. Iya, karena dia harus berhadapan dengan satu hal di dalam kita, Bapak Ibu. Free will atau kehendak bebas. Dari dulu kalau Tuhan turun tangan untuk membentuk manusia, yang bikin dia butuh waktu rada panjang adalah karena begini. Dia harus berhadapan dengan kita punya kehendak bebas. Contoh, ada sifat-sifat buruk yang tidak baik, tidak benar, tidak terhormat di dalam kita. Yang tentu saja oleh karena proses hidup, Tuhan harus menggiring saudara dan saya kepada kebaikan dari pihak dia. Tuhan harus menggiring saudara dan saya kepada pemilikan sifat baik, benar, dan terhormat. Nah, untuk menyingkirkan sifat buruk di dalam kita, perlu persetujuan dari saudara dan saya. Tuhan berkuasa ubah orang. Tapi kalau orang tidak mau berubah, Tuhan bukan tipikal yang memaksa. Apa yang akan dia buat adalah memperhadapkan saudara dan saya dengan proses hidup yang pertama. Kalau kita nggak mau berubah, dia perhadapkan kita lagi dengan proses hidup yang kedua. Kalau saudara dan saya nggak mau berubah juga, dia akan perhadapkan saudara dan saya dengan proses kehidupan yang ketiga. Dan itu akan bergulir terus sampai pada satu titik. Saudara dan saya berani mengambil keputusan. Tuhan, saya sadar ada sifat buruk di dalam saya yang belum berubah. Tuhan, saya paham dengan sekian proses hidup yang berat yang saya jalani dalam kehidupan, saya akhirnya paham bahwa Tuhan sedang berupaya untuk mengerjakan kebaikan di dalam saya. Kebaikannya adalah untuk membuat saya mengalami perubahan sifat dari yang tidak baik, tidak benar, tidak terhormat kepada kepemilikan sifat baik, benar, dan terhormat. Makanya ini yang teman-teman, Bapak Ibu dan saudara perlu menggarisbawahi bahwa begini. Kalau sampai dalam proses hidup yang kita jalani, kita sudah berdoa, doa nggak dijawab. Kita sudah minta tolong, pertolongan nggak datang. Kita butuh mujizat, mujizat tidak terjadi. Kita butuh jalan terbuka, jalan tertutup semua. Kita butuh pintu terbuka semua. Nah, jangan marah dulu sama Tuhan. Jangan mencurigai Tuhan. Jangan menuduh Tuhan sedang berlaku tidak adil untuk saudara dan saya. Garis bawahi, ada dua bentuk kebaikan yang Tuhan akan kerjakan di dalam kita. Kalau dia belum bikin mujizat bagi kita, berarti kita tahu sekarang, kita paham sekarang. Yang sedang Tuhan upayakan untuk kerjakan di dalam kita adalah hal-hal yang jauh lebih esensi, yaitu begini, menggiring kita kepada kepemilikan sifat baik, sifat benar, dan sifat terhormat. Jadi saudara dan saya harus mulai terbiasa bangun pada isi berpikir, kalau doa saya belum dijawab, jangan-jangan Tuhan sedang mengerjakan kebaikan pada bentuk yang berbeda. Kebaikan yang sedang dia kerjakan dalam kita adalah menggiring kita kepada perubahan sifat. Amin. Bapak Ibu, apalah arti saudara dan saya terbiasa alami mujizat, tapi saudara dan saya tetap punya sifat buruk di dalam kita. Begini, mujizat waktu itu terjadi bikin kita senang. Tapi waktu berganti, maka yang terjadi adalah rata-rata orang lupa mujizat. Orang lupa Tuhan punya pertolongan. Sehingga yang orang tuntut adalah begini,
Tuhan harus ngerti saya. Secara kita jarang sekali ada pada posisi mengerti Tuhan. Kalau toh hari ini saya butuh mujizat tidak datang, jangan-jangan Tuhan sedang mengerjakan kebaikan pada perspektif yang berbeda, pada sisi yang berbeda. Jangan-jangan yang saya butuhkan bukan mujizatnya. Jangan-jangan dari cara Tuhan melihat, yang saya butuhkan adalah perubahan sifat ke arah baik, benar, dan terhormat. Nah, pertimbangan ini harus sangat menguasai saudara dan saya punya isi berpikir. Supaya pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak terbiasa salah mengerti Tuhan, Bapak Ibu. Sekarang mari lihat, Alkitab bilang ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Garis bawahi kalimat berikutnya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata rencana protesis bahasa Yunani bilang. Protesis atau rencana, pengertian yang pertama adalah begini. Tujuan yang telah ditetapkan. Saya garis bawahi Bapak Ibu. Bagi Tuhan jawab kita punya doa gampang sekali. Bagi Tuhan bikin mujizat bagi saudara dan saya gampang sekali. Yang bagi Tuhan butuh waktu jauh lebih lama adalah mendatangkan kebaikan bagian yang kedua. Mendidik saudara dan saya sampai pada akhirnya kita punya sifat baik, sifat benar, sifat terhormat. Sesuai dengan Tuhan punya rencana. Kata rencana sama dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi rupa-rupanya dari sejak awal dalam proses Tuhan menciptakan kita sampai dengan hari ini. Kenapa Tuhan harus mengerjakan kebaikan bagi saudara dan saya? Sebab begini Bapak Ibu, tujuan Tuhan yang telah Dia tetapkan harus terlaksana dalam kita. Amin. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini, apakah tujuan Tuhan? Begini, kata rencana di situ, pengertian yang kedua adalah begini. Menempatkan kita kembali kepada posisi sebelumnya. Sehingga kita tampak indah dan layak untuk dipamerkan. Kata protesis. Kata rencana. Jadi Alkitab bilang, kenapa Dia bikin kebaikan bagi kita? Dia bikin mujizat, pertolongan, keajaiban bagi kita. Tapi di satu sisi, kenapa Dia harus bekerja begitu rupa? Untuk giring saudara dan saya kepada kata kebaikan berikutnya. Memiliki sifat baik, benar, dan terhormat. Karena Tuhan punya rencana. Ada tujuan yang telah Dia tetapkan. Protesis. Tapi yang kedua, tujuan Tuhan adalah begini Pak Ibu. Mengembalikan saudara dan saya kepada posisi semula. Supaya pada akhirnya saudara dan saya tampak indah dan layak untuk dipamerkan. Saudara masih ingat? Ada salah satu contoh dalam Alkitab. Orang yang Tuhan pamerkan. Di hadapan siapa? Setan. Ayub namanya. Alkitab bilang sekali waktu setelah melampaui sekian perjalanan. Setan datang menghadap Tuhan. Waktu setan datang dan ketemu Tuhan. Ini yang Tuhan bilang sama setan. Sudah lihat hambaku Ayub? Lalu ini yang Tuhan bilang. Laki-laki yang jujur, saleh, takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan. Apa itu? Sifat. Jujur, saleh, takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan. Bagi Tuhan, itu keadaan di mana Ayub sedang dikembalikan kepada, sudah ada pada posisi, dikembalikan pada posisi yang semula. Lalu begini, dia tampak indah sehingga layak dipamerkan. Kalau saudara tanya, apakah ini maksud dengan posisi semula? Sederhana, Bapak Ibu masih ingat Kejadian pasal 1 ayat 26? Waktu Tuhan cipta manusia, ini yang Tuhan bilang.
Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Rupa dan gambar mewakili kalimat ini Bapak Ibu. Karakteristik yang Tuhan punya. Gambaran yang Tuhan punya. Kualitas yang Tuhan punya. Sifat yang Tuhan punya. Waktu Tuhan cipta manusia, ini yang Alkitab bilang. Tuhan meletakkan gambarnya pada kita, Tuhan meletakkan rupanya pada kita. Tapi jelas ini yang kemudian kita juga pahami. Waktu akhirnya Hawa terprovokasi oleh penipuan setan, Adam pun terprovokasi oleh penipuan setan. Apa yang terjadi? Manusia mengalami kejatuhan. Dosa kuasai manusia. Roma 3 ayat 23 Alkitab bilang semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat saudara dan saya kehilangan potensi ilahi. Dosa membuat saudara dan saya kehilangan sifat ilahi di dalam kita. Kenapa sampai Tuhan berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi Dia sesuai dengan Dia punya rencana. Rupa-rupanya Tuhan bilang begini, saya harus turut bekerja dalam kamu punya kehidupan untuk mengembalikan kamu dari posisi berdosa, kehilangan sifat ilahi kepada begini, dimurnikan, dididik, diasah, kamu kembali kepada posisi semula, serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena begini, kalau kamu serupa dan segambar dengan Tuhan, maka kamu akan tampak indah. Kalau saudara dan saya tampak indah, wajar Tuhan pamerkan. Amin. Coba pertimbangkan ini. Kalau saudara adalah orang dengan sifat pemarah yang tidak ada kendali di dalam emosi, mari saya tanya, bisa dipamerkan? Ya, saya bertanya nih Pak, Ibu. Tidak bisa dipamerkan. Kalau saudara adalah orang yang sangat egois dalam kehidupan, bisa dipamerkan? Tidak. Kenapa? Enggak tampak indah. Kalau saudara tukang aniaya istri di rumah, apakah bisa dipamerkan? Tidak bisa. Bukan sebuah keindahan, enggak bisa dipamerkan. Kalau ibu-ibu adalah tukang aniaya suami di rumah, percayalah Pak, ada banyak perempuan aniaya suaminya di rumah. Kalau ibu-ibu adalah tipikal yang suka aniaya suami di rumah, apakah tampak indah? Tidak. Kalau tidak tampak indah, jelas tidak mungkin dipamerkan. Padahal Alkitab bilang kita menerima Tuhan punya kebaikan karena Dia memang punya rencana. Rencananya adalah, saya ulang, saudara dan saya harus kembali kepada tujuan yang ditetapkan. Kembali kepada posisi semula supaya tampak indah dan layak dipamerkan. Apa yang tampak indah di dalam kita? Sifat baik, benar, terhormat. Amin. Makanya coba saudara lihat ayat 29. Bapak Ibu kalau saudara baca Alkitab, orang Kristen itu paling suka hafal ayat 28. Padahal esensi dari ayat 28, 29 dan 30, esensinya ayat ada di ayat 29 dan ada di ayat 30. Orang hanya fokus pada ayat 28. Orang menghafal ayat 28. Orang tidak fokus atau bahkan menghafal ayat 29 dan ayat 30. Padahal ayat 29 dan ayat 30 itu esensinya. Nah sekarang mari lihat, saya ulang. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia sesuai dengan rencananya Dia. Sudah? Menempatkan kita kembali pada posisi semula supaya kita tampak indah dan layak untuk dipamerkan. Mari lihat ayat 29. Garis bawah ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari kapan Bapak Ibu? Semula. Lalu mereka juga ditentukannya dari kapan? Semula. Untuk ngapain? Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Kata serupa di situ Bapak Ibu, Yunani bilang simorphos. Simorphos atau serupa, salah satu pengertiannya adalah begini, memiliki sifat, memiliki karakter, memiliki bentuk yang sama seperti Tuhan. Makanya kenapa ayat 28 Alkitab bilang, Tuhan harus kerjakan kebaikan di dalam kita. Supaya pada akhirnya saudara dan saya kembali kepada bentukan semula. Dan di ayat 29 Alkitab bilang ini, bentukan semula Tuhan dalam hidupnya kita adalah kita serupa dan segambar dengan Dia. Makanya coba Pak Ibu, coba pertimbangkan baik. Sifat-sifat buruk apa aja yang tidak baik, tidak benar, tidak terhormat, yang masih ada dalam saudara dan saya punya kehidupan. Percayalah, selama sifat itu masih ada, Tuhan akan tetap fokus mengerjakan kebaikan bagi saudara dan saya. Apakah kebaikan yang Tuhan kerjakan bagi kita? Mengasah, melucuti seluruh sifat buruk yang tidak mewakili sifat benar, baik dan terhormat dalam kita. Dia lucuti segala macam sifat, karakter, bentuk yang tidak mewakili dirinya di dalam kita. Supaya pada akhirnya kebaikan Tuhan terlaksana di dalam kita. Apa itu? Kita punya sifat baik, benar dan terhormat. Amin. Makanya saya suka bilang kepada orang-orang di dekat, jangan buru-buru marah Tuhan kalau doa nggak dijawab. Jangan buru-buru kecewa kepada Tuhan kalau ternyata sakit belum sembuh. Jangan buru-buru tuduh Tuhan tidak adil kalau ternyata kita butuh mujizat dan mujizat belum terjadi. Lihat dari perspektif yang berbeda. Jangan-jangan Tuhan sedang tangani saya punya sifat. Itu pun kebaikan Tuhan. Jangan-jangan dia sedang menggiring saya kepada perubahan sifat. Saya tadi sudah bilang kepada Bapak dan Ibu dari sejak awal. Bagi Tuhan untuk belah laut itu segampang orang balikan tangan. Bagi Tuhan untuk bikin perempuan pendarahan 12 tahun suddenly berhenti aja pendarahannya. Seperti orang membalikan tangan. Bagi Tuhan menciptakan bola mata baru dan pasang kepada orang yang tidak punya bola mata sehingga dia tidak bisa melihat. Bagi Tuhan bikin bola mata baru segampang orang membalikan tangan. Tetapi bagi Tuhan untuk menggiring orang kepada dia punya kebaikan lanjutan, yaitu membuat saudara dan saya memiliki sifat baik, sifat benar, sifat terhormat. Tuhan butuh waktu. Begini, jangan keras kepala kalau dibentuk. Jangan melawan kalau sedang diarahkan kepada Tuhan punya kebaikan. Sebab semakin saudara dan saya kepala batu, keras kepala, susah diarahkan, menolak perubahan, mengertilah, proses akan semakin panjang. Nah, tadi ingat, Tuhan turut bekerja. Dia kerahkan seluruh kekuatannya untuk satu, apa tadi? Tolong kita. Dua, dampingi kita. Nah yang ketiga, memperlengkapi kita pada area mana? Sifat. Supaya kemanapun saudara dan saya pergi, di mana saja kita berada, orang bisa menemukan, ya ampun orang ini ngalami kebaikan Tuhan. Pada bentukan yang mana? Sifatnya berubah. Dari yang gak baik jadi baik. Dari yang gak benar jadi benar. Dari yang gak terhormat jadi terhormat. Kita pun harus datang kepada Tuhan sambil berkata begini, bukan sekedar Tuhan terima kasih untuk doa yang dijawab. Tuhan terima kasih untuk mujizat yang terjadi. Tuhan terima kasih untuk kemurahan-kemurahan yang Tuhan pertontonkan dalam saya punya kehidupan. Saudara dan saya pun harus berani datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih, sifat saya berubah. Bukankah itu kebaikan dari pihak Tuhan bagi kita? Ulang, kenapa dia harus ubah sifatnya kita? Supaya saudara dan saya kembali kepada posisi semula, tampak indah dan layak dipamerkan. Amin. Coba. Saudara buka dengan saya Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11.
Alkitab bilang ini Bapak Ibu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Orang Kristen suka berhenti di kalimat itu. Saya nggak tahu hari ini, tapi dulu di undangan-undangan pernikahan dulu, itu biasanya di bagian-bagian belakang selalu pakai ini ayat. Tapi sampai pada kata waktunya. Gak lebih dari kata waktunya. Orang suka kasih titik di situ. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Padahal Alkitab bilang masih ada koma. Kita suka dengan kalimat awal. Padahal esensnya ada di kalimat berikutnya. Coba lihat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia bagaimana Bapak Ibu? Memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pernah enggak waktu hadapi proses berat, saudara bertanya kepada Tuhan, what are you doing? Tuhan lagi ngapain? Kenapa susah? Kenapa hidup berat? Kenapa tekanan banyak? Kenapa masalah tidak selesai-selesai? Sekali waktu Ayub dihajar oleh masalah yang tidak selesai-selesai. Alkitab menulisnya. Waktu tragedi dimulai dalam Ayub punya kehidupan. Satu hamba datang. Sementara dia lagi cerita mengenai tragedi pertama. Cerita pertama belum selesai. Hamba kedua datang. Ceritakan tragedi yang kedua. Hamba kedua belum selesai cerita. Hamba ketiga datang. Cerita tragedi yang ketiga. Alkitab bilang. Hamba ketiga belum selesai cerita. Hamba keempat datang. Dan cerita tragedi keempat. Berarti Alkitab bilang. Ayub yang kata Tuhan. Laki-laki yang jujur, saleh, takut kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan. Orang benar ini rupa-rupanya begini. Mengalami tragedi yang datang bertubi-tubi sampai pada konteks begini. Kenapa masalah tidak selesai-selesai? Sudah pernah ada pada konteks itu? Keadaan itu? Lalu jangan-jangan kita bertanya dalam otaknya gitu. What are you doing God? Tuhan lagi ngapain dengan saya punya kehidupan? Salomo sendiri berkata, memang manusia tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tentang bagaimana Tuhan bekerja, kita nggak tahu. Tapi kita tahu apa maksudnya. Maksud Tuhan adalah jelas mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Makanya di kalimat awal ini yang Salomo bilang, yang penulis pengkhotbah bilang ini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja, tapi yang kita tahu adalah begini, ini pasti berakhir indah. Halo? Lalu lihat kalimat berikutnya, setelah kata indah, Alkitab bilang begini, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kata hati lep. Kata hati bahasa Ibrani lep. Yunani kardia. Hati itu artinya adalah begini Pak Ibu. Yang pertama. Hati sama dengan cara berpikir. Jadi Alkitab bilang. Manusia tidak bisa menyelami bagaimana cara Tuhan bekerja. Tapi finally penulis kitab pengkhotbah bilang begini. Tapi waktu dia bekerja. Selesai dia bekerja, apapun yang dia kerjakan, itu akan selalu indah. Lalu indah saja? Tidak. Ini yang kemudian Alkitab bilang, di dalam keindahan itu ada bagaimana? Kekekalan yang ditanamkan dalam kita punya cara berpikir. Saudara pernah menemukan kondisi begini enggak? Dulu jahat banget. Tapi diproses begitu rupa dalam kehidupan. Sampai pada akhirnya, saudara dan saya berubah.
Dari orang yang sangat jahat menjadi orang yang sangat baik. Dan menjadi orang yang sangat baik itu tidak cuma bertahan sehari, 2 hari, 3 hari. Setelah saudara hitung-hitung, ternyata sifat jahat saya bergeser hilang. Lalu digantikan dengan sifat baik di dalam saya. Yang kalau saya hitung ternyata sudah bertahan 20 tahun terakhir. Tahukah saudara, itu yang penulis kitab Pengkhotbah bilang ini. Tuhan membuat segala sesuatu indah, lalu menempatkan kekekalan dalam orang punya cara berpikir. Sebab begini, what you think is what you act. Apa yang paling banyak saudara dan saya pikirkan, renungkan, itu juga yang akan kita kerjakan. Betul? Kenapa Tuhan harus menempatkan kekekalan di dalam cara kita berpikir? Supaya kelakuan kita berubah. Begini Pak, Ibu. Mujizat bisa datang dan pergi. Sifat yang telah solid di dalam kita, hasil karya Tuhan, itu akan bertahan sampai kepada kekekalan. Makanya begini, kalau saudara menghadapi kisah hidup yang berat, lalu tergoda untuk bertanya, God, what are you doing? Tuhan lagi ngapain? Udah, berhenti ajukan itu pertanyaan. Sekarang kita tahu. Kalau kita berhadapan dengan proses kehidupan yang sukar, sekarang kita tahu. Tuhan lagi kerja. 1, dia kerjakan kebaikan di dalam saya. 2, Tuhan lagi bekerja supaya sifat baik, benar dan terhormat ada di dalam saya. Sifat itu harus tertanam kuat pada saya punya cara berpikir dan bertahan sampai kepada kekekalan. Sifat baik yang bertahan sampai kepada kekekalan akan membuat saudara dan saya, ayat 30 bilang begini. Roma pasal 8 tadi. Di ayat 30 Alkitab bilang, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, coba lihat Bapak Ibu, teman-teman. Mereka itu juga dimuliakannya. Dia bekerja. Kita tidak bisa menyelami bagaimana cara dia bekerja. Tapi kita tahu ada 2 dampak. 1, hasil akhir pasti indah. Yang kedua, dia akan tempatkan kekekalan. Sifat-sifat baik, benar, terhormat. Di dalam cara kita berpikir dan bertahan sampai kepada kekekalan. Ayat 30 Alkitab bilang begini. Karena ini target Tuhan. Saudara dan saya nggak bisa hanya sampai pada titik dipanggil. Langkah berikutnya dibenarkan. Langkah berikutnya dimuliakan. Bapak Ibu, kita ini terbiasa memuliakan Tuhan, betul? Kita nyanyi tadi kita memuliakan Tuhan. Kita nyembah tadi kita memuliakan Tuhan. Kita tidak pernah terkonsep dari sejak awal bahwa Tuhan akan memuliakan kamu. Kita nggak terkonsep di situ. Padahal pelajari Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, salah satu target Tuhan adalah kita akan dimuliakan oleh Dia. Pada saat kapan? Pada saat kebaikannya terjadi di dalam kita. Pada saat sifat baik, benar, terhormat yang Dia punya tertanam di dalam cara kita berpikir dan itu bertahan sampai kepada kekekalan. Pada saat begini, keindahan-keindahan yang Tuhan kerjakan menetap di dalam kita. Pada saat Tuhan bisa pamerkan saudara dan saya di depan mata banyak orang. Nah, itu yang Alkitab bilang di ayat 30. Kita dipanggil, kita dibenarkan. Untuk target-target terakhir adalah saudara dan saya dimuliakan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Bagaimana cara Dia memuliakan kita? Sederhana, waktu kita tampak indah, kitanya dipamerkan. Nah, ini yang harus saudara dan saya mempertimbangkannya, Bapak Ibu. Coba
Saudara tentu sadar, sampai dengan usia hari ini, sudah banyak sekali mujizat Tuhan buat dalam hidup kita. Betul? Sudah banyak sekali pertolongan Tuhan buat dalam hidup kita. Pertanyakan pertanyaan ini. Pulang nanti renungkan pertanyaan ini. Sejauh mana sifat saya telah berubah? Karena Tuhan pasti akan kerjakan kebaikan di dalam saya. Sejauh mana sifat saya berubah? Apakah sifat saya sudah mulai teruji memiliki sifat baik, sifat benar, sifat terhormat enggak? Kalau belum, mengertilah, proses akan tetap berlanjut. Sampai saudara dan saya bisa kembali kepada posisi semula, tampak indah, lalu layak untuk dipamerkan. Ingat ini baik, target Tuhan, sifat berkualitas menetap di dalam kita sampai kepada kekekalan. Jadi kalau saudara dan saya berhadapan dengan proses berat hari ini, begini. Daripada marah-marah Tuhan, daripada mempertanyakan Tuhan, daripada menjadikan Tuhan sebagai terdakwa, lebih baik ganti perspektifnya. Ganti cara berpikirnya. Hari ini kita tahu, kalau kita minta mujizat, mujizat belum datang. Berarti Tuhan sedang mengerjakan kebaikan sisi lain untuk saya. Tuhan sedang turun tangan, selesaikan. Saya punya masalah dalam sifat. Yang dia mau adalah saya tampak indah, layak dipamerkan. Yang dia mau adalah sifat-sifat berkualitas tertanam di dalam saya. Gak bisa dicabut lagi, bertahan sampai kepada kekekalan. Yang dia mau adalah saya dimuliakan oleh dia. Saya berhasil dipamerkan oleh dia. Nah, cara berpikir ini Bapak Ibu harus ngakar kuat dalam kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang gampang bilang kepada Tuhan, Tuhan, sisi mana lagi yang Tuhan mau ubah dari saya? Kalau memang ada hal yang Tuhan mau ubah dari saya, silahkan Tuhan bekerja. Sebab yang saya tahu, sekali Tuhan bekerja, walaupun saya tidak mampu menyelami cara Tuhan bekerja, tapi saya sudah tahu hasil dari pekerjaan tangan Tuhan akan selalu membuat saya tampak indah dan layak untuk dipamerkan. Amin. Saya selesai Bapak Ibu. Saya undang saudara mari bangkit berdiri. Pak Ibu mari kita ambil waktu tenang sebentar dan pikirkan ulang. Sifat buruk yang mana yang masih menetap di dalam kita. Kasih biar kebaikan Tuhan dia nyatakan di dalam kita. Ingat, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia apa tadi? Kerahkan seluruh kekuatannya untuk tolong kita. 2, sertai kita. 3, perlengkapi kita. Di area mana? Sifat. Sifat harus berubah. Amin. Mari kita tunduk kepala. Ambil waktu tenang sebentar. Bicara antara kita dengan Tuhan privately. Secara pribadi. Saudara yang paling tahu sifat apa yang tidak mewakili Tuhan yang masih menetap di dalam kita. Kepala batu, keras kepala, marah lepas kendali, egois, sombong, bermain level, merendahkan orang lain, tidak setia, jahat. Sifat mana yang masih menetap dalam kita? Hari ini terbukalah kepada kebaikan dari Tuhan. Tuhan akan turun tangan dan mengerjakan sifat baik, benar, terhormat, terjalin di dalam kita. Mengakar kuat di dalam kita. Dimulai dari cara berpikir. Supaya pada akhirnya sifat benar menetap dalam kita sampai kepada kekekalan. Kita berubah jadi orang-orang yang indah untuk dipandang, layak dipamerkan, layak dimuliakan. Kalau memang saudara menemukan sifat-sifat buruk masih menetap kuat di dalam diri, mari bicara privately, personal
di hadapan Tuhan. Tuhan, sifat yang ini saya masih punya, sifat yang itu saya masih punya, sifat yang tidak mewakili Tuhan saya masih punya. Tolong kerjakan kebaikan di dalam saya supaya saya berubah. Berapa banyak dari antara Bapak Ibu yang mau angkat tangan di hadapan Tuhan sambil berkata, saya mau kebaikan dalam bentuk mujizat, pertolongan terjadi pada saya. Tapi saya juga mau kebaikan dalam bentuk Tuhan ganti sifat saya menjadi sifat baik, benar dan terhormat terjadi dalam saya. Supaya saya tampak indah dan layak dipamerkan di depan banyak mata. Kalau saudara orangnya saudara boleh angkat tangan. Kita akan berdoa bersama di hadapan Tuhan. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agung, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau Raja atas kami. Engkau hebat dan Engkau berdaulat. Kasih bagi kami hati yang menghamba, yang berani takluk kepada pekerjaan tangan Tuhan. Kami tahu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan, sesuai dengan Tuhan punya rencana. Kalau rencana Tuhan adalah menempatkan kami kembali kepada posisi semula, supaya kami tampak indah dan layak dipamerkan. Kami terbuka kepada tindakan baik dari Tuhan. Kami tahu Engkau sanggup bikin mujizat apa aja dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Tapi di atas hal tersebut, kami membuka diri kami bagi kebaikan Tuhan pada sisi yang berbeda.
Silahkan Tuhan turun tangan. Bentuk kami begitu rupa, supaya kami kembali memiliki sifat baik, sifat benar, sifat terhormat. Tanamkan kekekalan dari sifat ini di dalam kami, supaya sampai kami berpulang, sampai kami bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan, kami bertahan pada keindahan, indah pada sifat, indah dalam sifat baik, indah dalam sifat benar, indah dalam sifat yang terhormat. Kami berdoa kemanapun kami pergi, di mana saja kami berada, dengan siapa saja kami berinteraksi, kiranya orang bisa menemukan keindahan Tuhan di dalam kami. Kiranya orang bisa menemukan bagaimana Tuhan telah berlaku baik dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami kapasitas hati yang luas untuk membiarkan, untuk dengan rela takluk kepada mahakarya Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya pada akhirnya somehow nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Lalu Tuhan dengan sangat leluasa mempermuliakan kami di depan mata. Hari ini kami mengangkat tangan kami dan berkata kepada Tuhan, kami terima semua bentuk kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Mau itu mujizat kami terima, mau itu pertolongan kami terima, mau itu jalan terbuka kami terima, mau itu masalah diselesaikan oleh Tuhan kami terima. Tetapi waktu Tuhan sedang mengerjakan sifat kami, mengerat sifat buruk dari kami, mengikis sifat buruk dari kami pun terima. Kami akan buka diri begitu rupa. Bentuklah kami, perlengkapi kami dengan sifat baik, benar dan terhormat, supaya pada akhirnya firman Allah tergenapi dalam hidup kami. Kasih bagi kami kekuatan untuk bertahan dalam proses, sampai setelah proses selesai kami berubah menjadi serupa seperti Kristus yang sulung di antara banyak saudara. Waktu kami memilih untuk taat kepada Tuhan, Tuhan memberkati kami sampai kepada keturunan ke-7, bahkan keturunan ke-8. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, silakan duduk.